Halo Dulur Mamang dan anggota KPPS. Nah, kenapa di kesempatan video kali ini kita langsung menyapa pada teman-teman KPPS, Mang? Secara spesifik. Karena kita kan mau ngobrolin masalah KPPS ya. Karena belakangan ini rame sekali. Aslina. Ya. Orang buka di sosial media khususnya di X atau di Twitter. Itu jadi trending, Mang. Si tagarnya itu jadi trending gitu ya. Para pegawai KPPS tadi gitu tagarnya itu adalah KPPS, terus mertua idaman, terus pelantikan KPPS. Termasuk di TikTok kan itu sama rame, Mang. Oh, di TikTok. Oke. Mungkin di media sosial yang juga seperti di IG ya rame-ramean lah gitunya masalah KPPS tadi gitu. Sehingga membuat kita itu tertarik gitu ya untuk kita bahas seperti apa sih KPPS atau pertanyaan yang paling dasar apa itu KPPS ya? Mungkin Mang Jaman tahu. Memang sebelum kita membahas apa itu KPPS, memang kemarin salah satu contoh viral gitu kan ya di beberapa media sosial. Kalau dulu kan memang hanya sekedar meme saja gitunya, jangan pakai K. Oh iya. Jadi keke orang yang nges traveling Bangnya aman. Masih di bagian kemana? Ya lama kan orang astagfirullah kemana pikiran segitunya. Jadi tidak hanya di meme saja. Kalau dulu kan ada sesuatu di meme ramai gitu ya. Karena memang mah sudah zamannya media sosial berbasis video kan. Jadi banyak video-video tentang tadi KPPS kan gitu. Di antaranya orang lihat tentang pelantikan gitu Bangnya. Merasa setelah menunggu 5 tahun akhirnya saya dilantik jadi KPPS. Terus ada juga setelah saya sering survei harga pokok di pasar, akhirnya saya menjadi anggota KPPS gitu. Terus merasa bangga nanti setelah selama ini dipandang sebelah mata oleh tetangga cenanya akhirnya dapat pekerjaan gitu. Terus beli mobil Bang gitu. Beli mobil, beli kapal gitu. Banyak pisan gitunya. Termasuk kayak kasus sih. Di samping tadi memang beberapa katakanlah video-video lucu hiburan gitunya tentang terkait dengan hubungan KPPS tadi. Berita yang cukup ramai kemarin Mang ada di Jawa Tengah gitu. Nah ini sebetulnya dari sini Mang awal mula KPPS ini muncul trending di beberapa sosial media. Berawal dari suatu foto yang menunjukkan bahwa ketika pelantikan ya konsumsinya itu hanya air mineral yang kemasannya gelas, terus roti kalau setahu orang itu kayak roti breadco lah. Nah gitu. Nah sedangkan di sisi lain anggaran yang sudah anggarkan lah ya untuk konsumsi itu 15.000 per box. Tapi kenyataannya di salah satu kota, yaitu kota yang banyak CCTV-nya atau banyak kameranya. Ya gitu Mang, di Jakarta di mana? Di Jogja. Jogja ya. Ada. Kulon GoPro. Lalu gitunya ngasirah gitu. Kulon Progo. Ini terjadi di Kulon Progo di mana ada salah satu anggota KPPS di sana yang membagikan pengalamannya ketika dilantik menjadi anggota KPPS. Salah satunya yang paling viral adalah konsumsi yang mereka dapat lah ya. Yang mereka dapat hanya kalau dinominalkan nih Mang, itu kisaran kurang lebih 7 sampai 8 ribu. Sedangkan di anggaran yang sudah ditetapkan oleh KPU bahwa snack per boxnya itu di kisaran 15.000. Jadi beda gitunya. Jadi beda. Jadi orang guys, bisa ngitung beremangnya. Nah persen orang kira-kira itu 7.000 dapat ribuan ke mana itu gitu. Lumayan kan 7.000 dikali berapa orang, berapa anggota, dikali berapa desa, berapa kecamatan, itu akan menjadi gede. Nah ini sempat dari pihak penyelenggara khususnya KPU di daerah setempat itu sudah angkat bicara. Klarifikasi Bahwa
anggaran tersebut itu untuk penyediaan konsumsi itu dikerjakan oleh pihak ketiga atau vendor lain. Yang ternyata si vendor ini nyuruh lagi ke salah satu catering lah yang suka menyediakan konsumsi atau snack di acara-acara peresmian, acara pelantikan. Yang kata si catering ini justru yang diterima anggarannya adalah emang segitu. Makanya makanan atau snack yang ada bisanya. Snack yang ada itu hanya air mineral, kemasan gelas dan roti satu gitu. Bukan roti Sari Dewi itu 2000. Roti yang orang sih lihat ya fotonya itu kayak roti salah satu jenis roti yang ada di Breadco itu yang dalamnya itu kayak ada meses itulah ya. Iya tadi aya bisnisan merenya. Jadi lamun cek Sundana mah paciwit-ciwit loba gitu. Jadi habis di jalan lah gitu ya. Kayak proyek kan nya tak gampang ngaweankeun gitu. Nah, mulai dari sana sehingga ini muncul ke permukaan beberapa daerah lain yang membagikan pengalamannya di sosial media. Bahwa aku mah di sini dapat ini. Jadi ada juga yang memfoto satu snack itu banyak Mang. Ada mulai yang paling umum lah ya. Di snack box itu kan ada lemper. Terus kue yang kayak kue apa sih? Kue anu kue putu mayang kayak gitulah. Terus anu di dalamnya kayak krim-krim gitu gini-gini atau aerosol oge ya gitu. Biasanya kan yang nah itu dari sanalah. Nah, sehingga ini jadi salah satu kalau istilah kerennya flash mob lah ya. Salah satu gerakan di mana semua anggota KPPS se-Indonesia Raya membagikan pengalamannya menjadi anggota KPPS khususnya ketika dilantik. Malahan ada yang di hotel ini, terus prasmanan makan 2 kali, snacknya 2 kali, terus masih di Jawa ini ya, ada yang dapat teh hangat, satu gelas, satu muk lah, satu gelas gede gitu. Nah disinilah mulai mungkin muncul ke permukaan dan di sosial media jadi rame itu menurut orang sehingga menimbulkan satir-satir lah atau sindiran-sindiran yang membuat video 1 hari setelah dilantik KPPS seperti mengunjungi gitu. Ke showroom mobil. Benar. Terus tiba-tiba cewek yang dulunya nolak dia terus ngechat lagi apa kabar gitu ya, atau yang dengan pedenya ngechat cewek halo dek gitu. Kini aku sudah jadi anggota KPPS gitu kan ya. Nah itu mungkin ya menurut orang awal mulanya dari sana kalau kita lihat dari runtutan kejadiannya. Iya, gitu. Terus ada hal yang unik kok, memang mau diperhatikan memang kenapa ayeuna katakanlah KPPS memang jadi rada viral gitu kan ya. Dengan beberapa kejadian seperti cuman tadi disampaikan bahwa ayanu di Jawa kan seperti itunya. Nah mungkin kita tahu bahwa untuk para petugas KPPS sekarang kan rata-rata emangnya itu generasi milenial lah gitu dan kan jadi masih muda lah. Jadi ketika ada sesuatu itu ngaruh oke meureun kan ya gitu. Berbeda lah dengan mungkin hal seperti itu banyak terjadi di beberapa tempat gitu maunya mungkin di beberapa pekerja lah seperti itu. Cuman emang aya anu bisa sampai naik ke permukaan di media sosial, ada juga anu dikipsah gitu. Nah ini kita justru akan menjadi kesimpulan atau kesimpulan seperti apa sih bukan fakta itu, apa yang memicu mereka untuk berani speak up ya di sosial media sehingga KPU-nya sendiri Mang, orang lihat di Twitter atau di X mereka mengklarifikasi bahwa bahkan memfoto beberapa slide di PowerPoint bahwa anggaran itu emang segitu Mang. Ada yang minta kejelasan. Jadi ada salah seorang netizen yang meminta kejelasan nge-mention akun X atau akun Twitternya KPU. Ini tolong minta kejelasannya seperti apa. Sampai akad bicara. Gitu. Nah itu nantilah di belakang kita akan ini menurut menurut sudut pandang kita ya seperti apa gitu dan mungkin nggak pemicunya karena ini sehingga muncul di permukaan.
Nah, yang menjadi penasaran orang adalah KPPS itu apa, Mang? Iya, tadi kan rame kan tadi orang jujur ruas Mangnya. Orang awalnya mah kan masih polos maksudnya ente secara mengikuti gitunya. Orang gitunya perasaan anu punya SK gitu bertahun-tahun kan ya. Maunya gaji gitu si kan paling ya. SK. Maksudnya ya kaget gitu pas ngali video pertama bahwa loh anggota KPPS serius kemarin mobil iya gitu ya. Bahkan anu balanya naon gitu kan ya. Serame itu kah istilah memang segede naon sih gajina gitu. Iya, jadi penasaran kan. Bener, dia tuh pejabat naon gitu kan ya. Orang jadi kan sampai seolah-olah boga menang tender naon atau misalnya lah mungkin setingkat dengan PNS kan gitunya bisa langsung bisa ngusahakan beli mobil dan sebagainya gitu. Ternyata akhirnya orang baca-baca gitu Mangnya terkait KPPS tadi. Dan ternyata untuk KPPS itu tadi ternyata KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan. Saya ulangi lagi ya biar tidak tertawa. Kemana orang lihat ngomongnya? Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau intinya malah nanti KPPS ini adalah teman-teman yang akan menjalankan tugas gitunya pas acara pemilihan pemilu nanti gitu intinya. Jadi mereka yang akan ada di TPS salah karar itunya seperti itu. Tapi menurut orang beda. Naon? KPPS itu kumaha? Kerja pas pemilu saja. Gitu. Bisa jadi karena kan udah beres pemilu gak kerja mereka. Benar. Dan memang lamun disangkutkan jeung kamari pelantikan mereka gitunya. Mereka itu dilantik memang untuk 1 bulan saja gitu Mang. Jadi di antara tanggal 25 Januari sampai 25 Februari tahun ini gitu. Jadi mereka masa kerjanya itu 1 bulan gitu. Dan pas pemilu hungkul gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya nanti untuk misalnya presiden 2 putaran atau mungkin ada ini bisa mungkin diperpanjang gitu Mang. Nah justru itu loh yang jadi doa bagi mereka anggota KPPS. Ya Allah sing 2 putaran. Karena lumayan 2 kali gaji dong. Oh iya benar. Jadi aya kerjaannya di depan lagi gitu kan ya. Ente cukup enak unggul gitu. Nah ngomongin masalah gaji, kita sampai riset gitu lah. Emang berapa sih gitu ya gaji KPPS? Ada memang berita yang serius, terus ada juga yang bercanda gitu ya. Gajinya itu memang 1,2 juta rupiah untuk seorang ketua KPPS atau 1.200.000 rupiah untuk ketua. Nah untuk anggota lainnya itu hanya 1.100.000 rupiah. Itu sebulan. Ya. Sebulan biasanya bisa seminggu bukan per hari kan. Namun per hari logis ya tadi bisa beli mobil gitu. Orang kurang klarifikasi ke mana sebulan apa sampai atau seminggu sebulan gitu. Orang juga sempat kaget ini teh 1.200.000 teh sehari gitu. Sehingga bisa ngambil KPR rumah. Ternyata sebulan Mang. Nah kalau dibandingkan dengan besaran gaji atau honorarium lah istilahnya istilah halusnya gitu. Itu di tahun 2019 untuk ketua sendiri hanya Rp550.000 saja. Wah 550? Yes. Beneran itu emang? Iya hampir 2 kali lipat. Itu ketua? Ketua. Ari anggotanya? Untuk anggota itu hanya Rp500.000 saja. Tahun 2019. Berarti jauh Mangnya, itu hampir 2 kali lipat. Yes. Tadi di tahun 2019 saya ketua 550. Nanti anggota 500.000 berarti itu aja anggota teh cuman beda 50.000. Aduh Gusti Agung. Padahal orang tahu mungkin ini bukan lagi rahasia umum Mangnya bahwa di tahun 2029 kemarin 2019 bahwa di tahun 2019 kemarin yang pemilu itu kan dengan gaji hanya segitu gitu ya. Itu banyak memakan korban jiwa kan Mang gitu ya. Namun orang inget-ingetnya rasana naonnya asa tidak sebanding lah gitunya. Gitu. Dengan banyaknya korban kemarin itu kan 2019 itu ada sekitar korban yang meninggal nih ya. 894 orang atau anggota KPPS yang meninggal di tahun 2019 kemarin. Dengan catatan ini sebelum Covid ya. Iya sebelum Covid. Sebelum Covid kan. Nah yang sakit berat itu sekitar 5.175 orang. 5.000? Sakit ya. Nah
Hei anggota KPPS tahun sekarang. Ada singsiunan karunya. Enggak, orang hanya mengingatkan mungkin itu salah satu alasan kenapa gaji tahun sekarang lebih gede. Mungkin resikonya lebih gede juga. Pastilah pasti gitu. Jadi gitu. Mang logis satunya lamun orang erek mau mewakili gitu nya teman-teman KPPS. Ya gaji sakitu mah kana naon gitu. Ya maksudnya apalagi tadi dengan resiko kan ya bahkan sampai ke nyawa kan jadi taruhanana gitu. Jadi ya tolonglah nih pemerintah jadi ini hanya diperhatikan jangan di pusat aja nu badag gitu kan ya. Hari dia gitu tadi. Nah, ya orang katakan lagi tadi kepada anggota KPPS untuk tahun ini mudah-mudahan lah ya kejadian di tahun 2019 tidak terulang lagi. Iya, amin. Sing jarau lah gitu ya. Bahkan kan banyak sekali dokter yang mencoba untuk mengungkap dan menelisik ini sebenarnya apa gitu kan penyebab kematian mereka itu. Sangat aneh gitu Bangnya lamun secara sepintas mah kok bisa sebanyak itu gitu ya anu meninggal tadi di kalangan teman-teman KPPS gitu. Bahkan semuanya ribuan kan itu 5.000 lebih anu sakit oke gitu. Aya fenomena naon gitu gitu. Nah, bahkan ada ini hoax ya. Kita tekankan nih ya. Ada hoax yang dimana itu diracuni. Oh dulunya pernah rame kan ya? Rame tuh sempat rame. Salah satu hoax yang paling rame adalah racunnya itu memang dimasukin ke tinta. Aku tinta. Katanya kalau kecium gak mungkin diminum dong. Itu kan tinta dibuka tuh. Nah, itu untuk menandakan bahwa seseorang itu udah mencoblos dengan dicelupkannya jari ke tinta gitu kan. Nah itu yang paling ramai adalah si racunnya itu ke tinta. Nah kalau misalkan logikanya aja Mang, kalau misalkan si racunnya itu dicampur di tinta, harusnya bukan anggota KPPS dong, pemilih itu sendiri dong, yang memang kena langsung gitu kan. Jadi pas begitu celup si jarinya itu ke tinta, terus pulang ke rumah makan, setelah makan mulutnya berbusa. Benar. Nah tapi ini hoax ya. Kita tekankan lagi. Klarifikasinya. Ini sebuah hoax. Kita hanya nge-flashback saja gitu ya terkait isu-isu yang muncul di tahun 2019 kemarin bahwa cenah penyebab kematian untuk para petugas KPPS itu diracun, ternyata itu hoax gitunya sudah terverifikasi gitu. Nah ada salah satu dokter orang lupa lagi ya, yang pasti dokter ini salah satu anggota atau pengurus pusat IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, bahwa menyebutkan ini bisa saja banyak faktornya. Menurut si dokter ini yang bersumber dari Kompas tadi lupa orangnya termasuk korban jiwa. Itu 884 tadinya. Ya, itu sumbernya di kompas.com. Nah, ini salah satu narasumber juga, salah seorang dokter di IDI menyatakan bahwa ini banyak sekali faktor yang menyebabkan kematian. Karena dilihat dari segi usia para anggota KPPS ini kan kebanyakan lah ya, didominasi usianya itu di level 30 tahun ke atas. Sehingga di tahun segitu banyak penderita yang mengalami atau yang memiliki penyakit seperti diabetes, terus karena kecapean juga. Kebayang dong Mang dari pagi-pagi sampai pagi lagi, mereka terus kerja, terus menghitung surat suara gitu. Ngerekap gitu. Mereka. Jadi tidak hanya selesai di pas pencoblosan saja, tapi mereka juga dilanjutkan dengan mereka Pang, dan memang orang kadang-kadang dengar sampai ke subuh gitu kan ya, itu enggak selesai di malam-malam gitu. Nah, dan itu berjalan berminggu-minggu gitu kerjanya mereka. Ya mungkin inilah penyebab orang-orang banyak meninggal gitu di tahun 2019. Dan memang nuku orang dulu pernah dibaca rata-rata memang anu meninggal itu di atas usia 50-an itu. 50-an. Sepuh kan gitu. Sehingga ini menjadi salah satu evaluasi bagi pemerintah pusat untuk mencegah ya dan meminimalisir kejadian serupa di tahun 2019 kemarin. Terkait banyaknya korban gitunya. Sehingga KPU pusat menetapkan bahwa usia maksimal bagi anggota KPPS itu minimal di 17 tahun, maksimal di 55 tahun. Batasan usianya gitu. Batasan usianya. Jadi itu tadi masalah umurnya. Masalah umur. Harus di antara 17 tahun karena mungkin Bang tadi di usia 17 tahun sampai 55 kan masih peres gitu kan ya.
apalagi yang masih belasan atau 20-an, sehingga mudah-mudahan tadinya faktor kelelahan atau kecapean tidak terlalu berefek gitunya untuk anak-anak muda mah gitu. Di sisi lain KPU pusat sudah mengatur ya supaya untuk masalah usia tadi. Masalah usia tadi supaya tidak terjadi lagi di tahun sekarang. Sekarang juga tetap ada santunan. Itu sebagai protek ya. Untuk teman-teman mungkin, tapi amit-amit emangnya kalau misalnya memang tadi ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, KPU juga sudah menyiapkan gitunya proteksi untuk teman-teman KPPS ini gitu. Mana paling apal naon di antaranya? Santunan tuh ya seperti tahun 2019. Di tahun ini juga sama lah ya. Santunan untuk yang meninggal dunia itu tetap di 36 juta. 36 juta per orang. gitu. Jika ada anggota KPPS yang meninggal gitu. Terus kalau cacat permanen itu 30.800.000 rupiah. Ini hampir sama sih nominalnya di tahun 2019. Dan selain itu juga untuk luka berat itu di 16.500.000 rupiah. Terus untuk luka sedang 8 juta berapa sih? 8.250.000 gitu. Dan yang terakhir untuk bantuan biaya pemakaman itu sebesar 10 juta gitunya. Ya. Pararadagnya. Lumayan. Ya, kalau misalkan kita tuh ya dilema emang ya. Oke lah kita berbicara masalah nominalnya menggiurkan gitu. Tapi amit-amitnya maksudnya lamun ieu meureun kenaon sih lamun misalnya mau akan nikmati mah apalagi meninggal gitunya. Tapi ini mah tadi sekali lagi kita amit-amitnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi setidaknya mungkin tadi ini mah hanya sebagai proteksi saja untuk teman-teman tadi takutnya mungkin ada sebuah insiden kecelakaan atau apa gitu kan ya nanti insya Allah teman-teman dari KPPS ini ada haknya gitu yang sudah disiapkan oleh KPU gitu. Nah selain itu juga tentu dong antisipasi dari diri kita sendiri, dari anggota KPPS-nya sendiri nih ya, ada sedikit tips and trick dari kita. Ini ala-ala kita aja lah. Sebetulnya tidak terlalu baku juga lah ya tips and tricknya ini. Hasil diskusi kita untuk teman-teman KPPS, anggota KPPS. Kita pedulilah ke mereka gitu kan ya. Apalagi Mang jujur untuk anggota KPPS itu banyak sekali teman-teman di sekitar orang gitu. Teman-teman main di kampung gitunya. Banyak yang menjadi KPPS, mungkin di teman lagi sama gitu. Banyak ya. Nah, itu untuk teman-teman, yang pertama dari kita itu jaga kesehatan ya. Terus yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Tah bener, iya baru kadenya budak KPPS montong begadang entong pusreng wae gitunya. Wayana isu rek gawe sare gitunya tong loba pusreng lah gitunya. Bola bergadang pokoknya mah gitu. Jangan bergadang ya kata Bang Haji Roma juga. Istirahat yang cukup ya minimal tidur 8 jam gitu ya sebelum besoknya bertugas. Istirahat atau yang mungkin cukup. sebetulnya tidak hanya besok saja Mang. Jadi dari sekarang juga kan. Oh iya dari tanggal 25. Enak kan orang kan istilahnya hampir deket lah Mangnya semingguan lagi. Nah dari waktu seminggu ini sudah mulai ngatur pola tidur tadi. Jangan mentang-mentang enggak sibuk gitu ya. Nanti pas hari H mungkin mau begadangna jangan itu kan karena tubuh oge perlu proses Mang untuk membuat sebuah imun gitulah gitu. Jadi tadi intinya teman-teman jangan begadang gitu nya. Kamu lamun gawe mah gitunya naonan sare we nu mah gitu. Terus ini untuk yang lain untuk teman-teman anggota KPPS kalau misalkan nih ngantuk ya. Ini penting Mang. Kan banyak asumsi di luaran sana yang supaya tidak ngantuk dengan kopi. Dengan minuman berkarbonasi, dengan minuman energi, enggak sama sekali gak ada pengaruhnya. Kalau benar-benar ngantuk udah gak kuat, mending tidur. Itu walaupun yang cukup. Walaupun sebentar gitu. Gitu jangan di istilahnya di doping lah, pakai kopi, enggak bakalan hilang tuh ngantuk, tetap bakalan ada gitu. Ya. Jadi ini nama tadi pesan kita untuk dulu Mamang dan teman-teman kita juga. Pastikan pola tidurnya cukup. Gitu Mangnya. Nu kaduana naon? Terus jaga pola makan. Nah itu penting jika cuman tadi kan ya. Makan kopi, maksud pola kopi. Ya maksudnya
nanti nggak jaga pola makan teh bukan makan secara orang biasa gitu kan ya. Tadi jenis-jenis makan oke dijaga gitu kan ya. Kira-kira mana anu sehat, mana anu kurang sehat. Tunya kalau sampai misalnya teh kerma usum pemilu kan ya, ya ngadar lada wae kan gitu. Gitu. Nah, ya masih mencret kan. Batur mah keur ngitung suara ieu mah kalah keur modal gitu. Kan ngomonginnya batur orang lain ke bilik suara ini ke bilik WC gitu. Mau balik malah kondusif gitu kan ya. Contoh nama gitu. Ya kan gaji kan gede tuh, bisa buat beli sebuah gitu sayurannya gitu, jangan lupa gitu ya. Harus seimbang lah gizinya gitu emangnya gitu. Betul. Dan yang selanjutnya ini kan kita tahu bahwa kita sudah menjadi anggota KPPS. Ada beberapa hari lagi menuju pencoblosan. Coba di waktu-waktu luang usahakan untuk berolahraga, Mang. Oh, benar. Karena itu tes tadi emangnya salah satu cara orang untuk menjaga daya tahan tubuh di samping tadi asupan gizi yang seimbang gitu kan ya. Itu olahraga salah satu jadi pemicu Mang gitu. Ya, benar. Dan memang orangnya kemarin mengapresiasi ke teman-teman KPPS Mang di minggu kemarin kegiatan senam sehat untuk teman-teman KPPS kemarin. Itu mungkin itu salah satu programnya untuk memastikan bahwa semua anggota KPPS itu sehat gitu. Fit lah gitu. Walaupun mungkin tidak hanya nanti senam saja, lari-lari juga kan biasa, lari pagi misalnya bisa, atau misalnya ya di rumah kan bisa juga Mangnya push up karnaon lah gitu. Ya, lari dari kenyataan, misalnya mampu lari pagi mah angkat besi gitu ya. angkat kaki gitu di imah. Dan satu lagi nih Mang, yang paling penting nih ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Benar. Karena sumber penyakit adalah ini. Kalau berpikiran gitu ya. Iya. Keun tarimakeun gitu. Bablas aja lah gitu ya. Nikmati saja prosesnya gitu. Pengalaman kelam di belakang yang sudah ya sudah simpan aja dulu. Nanti setelah beres pemilu baru dipikir lagi. Iya mah demi kesehatan ya. Keep heula we gitu kan nama gitu. Jangan sampai mental Anda terganggu. Benar. Ya, sebelum mengganggu kesehatan. Nah, itu mungkin tips dari kita untuk teman-teman KPPS. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan ya. Tentunya. Nanti juga proses pemilu juga lancar. Insya Allah lancar Mang. Lamun misalnya tadi dengan teman-teman dari KPPS-nya sehat gitu kan ya, kemudian ya sehat gitu, kuat gitu kan ya. Nanti insya Allah akan menghasilkan juga hasil pemilu yang terbaik tentu gitu. Jadi maksimal lah gitu. Ya. Dan untuk antisipasi juga ini ya. Bawa tumbler, bawa minum sendiri ya. Terus kalau misalkan perlu bawa bekal makanan atau snack dari rumah atau bikin sendiri itu supaya terjaga kualitasnya, terus higienitasnya gitu ya. Takutnya racunnya bukan ke tinta, ke makanan. Mana gitu. Oh ini nama tadi amun misalnya dulur memang itu tadi misalnya laparan wae jelema gitunya. Setik-setik lapar gitunya. Yang bawa makanan atau cemilan lah gitu. Lalu misalnya anggota KPPS sok nyari cangkeng wae gitunya. Kudu mau cai gitunya tah. Lamun ngerasa nyari cangkeng atau sakit pinggang harus banyak minum air putih teteh gitu. Iya, gitu maksud orang, lebih ke hemat. Kan kalau ngandelin snack box yang ada di TPS kan itu hanya ya terbatas udah gitu, terbatas kan. Gitu. Tuh ya. Nah, dan tadi jadi kita terakhir Mang. Bukan iyalah bisa dibilang cocokologi atau misalkan point of view. Nah, biar agak keren. Point of view kita, kenapa fenomena KPPS ini bisa begitu kuat gitu ya, muncul viral di permukaan, di sosmed khususnya. Nah, mungkin menurut orang nih ya, tadi menurut mana benar bahwa anggota KPPS sekarang didominasi oleh generasi milenial. Itu yang paling penting. Pernah kita bahas juga di episode Lintas generasi. Di mana generasi milenial cenderung ya, dia berani untuk speak up. Dia berani mengungkapkan sebuah fakta, kejujuran, perasaan, pemikiran. Kalau dibanding dengan
generasi sebelumnya. Katakanlah generasi sepuh kan ya. Itu mah mereka mah lebih senang berdamai gitu ya, apapun kondisinya. Legowo gitu. Hanya lebih misalkan konsumsi harusnya 15.000 dapat 7.000, ya udah alhamdulillah segini juga atau bersyukur. paling astagfirullahaladzim gitu ya. Udah itu. gitu selesai gitu ya. Tapi untuk generasi milenial itu nggak bisa hanya sebatas di sana. Dia harus speak up, dia harus mengutarakan fakta ini biar masyarakat tahu bahwa ini loh yang terjadi di desa saya misalkan atau di wilayah saya. Itu satu. Yang kedua, sisi positifnya adalah sorry ya. Adik omon-omon. Saya mau omon-omon. Jadi untuk generasi sebelumnya gitulah ya, generasi sebelum milenial kan kecenderungan mereka lebih otoriter, lebih susah untuk diberi masukan gitu ya. Sehingga akan ada statement apaan sih harus dinaikin ke sosmed, ya cukup kita aja yang tahu gitu. Sok obrolkeun lah yang naon gitu kan ya. Musyawarah. Nanti kamu ketemu saya di sana gitu. Ya, gitu kan ya. Gitu. Ayolah meureunnya contohnya di Batur di Tumang di Jepang ya di Konoha gitu ya. Nah, ini gak bisa bagi generasi milenial. Iya. Mereka di sisi lain memang mungkin lah ya sisi peduli terhadap mental health-nya. Tapi itu positif gitu untuk kemajuan bersama. Seperti yang kemarin kita ungkapkan bahwa pemilu ini bukan untuk 3 paslon itu. Iya. Bukan untuk memenangkan elit politik, bukan. Tapi untuk Indonesia gitu. Yang kalau lebih luasnya lagi lah ya. Orang bijak sekali ngomong. Asa kakaraeun ya. Nah, gitu gak Mang Cing menurut mana? Benar. Dan satu lagi Mang tambahan di orang. Saya tidak melihat jawaban Anda yang ini gitu ya. Orang pakai jawaban Anda Mang jadi tadi karena memang untuk generasi milenial yang sekarang itu mereka sangat dekat dengan media sosial kan. Nah, itu pengaruh media sosial juga untuk kehidupan mereka, itu salah satu media untuk mereka berekspresi gitu. Jadi peran media oge lah gitu tadi. Sehingga kenapa sedikit-sedikit viral. Ya karena mainan memang di dinya gitu. Orang mah kan baheula main teh di sawah, di leuweung ya, di kebon. Nah, mah anak-anak zaman milenial mah kan mainnya di media sosial. Jadi ada apapun pasti rame di media sosial gitu. Ya, makanya mungkin bagi generasi X dan generasi-generasi lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan celah Anda untuk berkelit, celah Anda untuk bermain gitu ya, agak sedikit sempit ya tahun ini. Rada keganggu. Mungkin apaan sih generasi ini gitu ya. Mohon maaf lahir batin karena memang generasi milenial seperti itu. Gitu ya. Itulah kenyataan yang harus diterima karena akan tergerus. Iya. Dan akan memunculkan bibit-bibit kejujuran lah bagi orang sih itu positifnya ya. Mungkin di sisi lain juga adalah sisi negatifnya karena tidak bisa dipungkiri semua atau segala hal itu bagaikan 2 sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Anjay. Begitu bisa. Itu mungkin dari point of view kita gitu ya. Kenapa ini bisa naik ke permukaan. Iya. Kalau di tahun 2019 gak seramai ini gak kan seramai. Yang rame paling dulu mah itu kan. Dulu mah kan paling rame di berita, di koran gitu kan. Ya. Ya enak kan tadi orang masuk ke media sosial kan beda deh gitu ceritanya. Itulah ya. Mudah-mudahan pemilu sekarang lebih damai. Amin. Dan bagi para anggota KPPS, stay safe, stay health ya, jaga kesehatan. Stay cool. Terus ada pesan lagi mungkin dari mana? Udahlah gitu. Udahlah ya. Seperti itu. Terima kasih untuk Dulur Memang yang terus setia bersama Podcast Memang tentunya. Dan tidak lupa Mang karena memang kita masih perlu sosialisasi. Bukan. Edukasi. Bukan hanya informasi. Bukan hanya para caleg dan capres-capres saja yang perlu dukungan. Podcast Memang ge priyogi dukungan kene sebetulnya nama. Jadi kita mengingatkan untuk teman-teman atau Dulur Memang yang menonton video ini, terima kasih kita ucapkan dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara follow, subscribe atau like, comment, share gitu ya untuk ke teman-teman yang lainnya agar lebih banyak teman-teman kita yang
setidaknya terhibur lah buat kita dan juga teredukasi lah kayaknya. Gitu. Mari kita lakukan hilirisasi sosial media. Dan kita mulai dari podcast Mamang.